Halo, selamat pagi pemirsa. Untuk mengawali Rabu pagi Anda, kami sudah menyiapkan 3 informasi seputar kegiatan di beberapa daerah pasca libur Lebaran. Pemirsa, informasi pertama terkait pelayanan mudik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara daring dari Jakarta pada Selasa kemarin resmi menutup posko pusat angkutan terpadu. Menurut Menhub, posko yang dibentuk sejak tanggal 25 April lalu berhasil memantau dan mengawal pergerakan mudik masyarakat. Dari Jakarta, kita bergerak ke Jawa Tengah. Setelah hasil rapat evaluasi lonjakan kasus COVID-19 pasca Lebaran, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membuka kembali Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan yang akan mulai diterapkan pada Minggu 15 Mei. Pedagang kaki lima juga diperbolehkan untuk berjualan di trotoar dan pelaksanaannya akan diatur oleh Dinas Perdagangan setempat. Selanjutnya kita bakal melihat ide kreatif dari salah seorang warga kota Pekanbaru yang menyulap kebun karet menjadi agrowisata yang mempesona. Ditambah lagi, agrowisata tersebut berhasil menarik pengunjung sebanyak 500 hingga 2.000 wisatawan per harinya. Berikut informasi selengkapnya. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi resmi menutup pos koordinasi Pusat Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2022 yang telah dimulai sejak 25 April lalu untuk memantau pergerakan mudik masyarakat. Penutupan yang berlangsung pada Selasa 10 Mei itu pun dilaksanakan secara virtual dari Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Budi menyatakan kegiatan mudik tahun ini relatif baik. Presiden Jokowi pun turut memberikan apresiasi terhadap suksesnya pelaksanaan angkutan Lebaran yang pertama kalinya dilakukan sejak hadirnya pandemi COVID-19 di dalam negeri. Meski begitu, ia mengungkapkan pihaknya langsung melakukan evaluasi dengan menugaskan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan untuk melakukan penelitian terhadap aktivitas arus mudik dan balik Lebaran 2022. Hasil evaluasi itu nantinya juga akan disampaikan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti agar sarana-prasarana hingga cara masyarakat melakukan mudik dan balik Lebaran ke depannya dapat dibenahi. Sebagaimana riset dari Kementerian Perhubungan menunjukkan jumlah kendaraan pribadi yang melakukan perjalanan dari Jabodetabek ke arah timur dan barat yakni sebanyak 47%. Sehingga angka yang terbilang besar tersebut ditegaskan olehnya harus dikelola dengan baik. Kita juga mencatat bahwa di Jabodetabek terdapat suatu kenaikan saudara kita menggunakan jalan tol naik kurang lebih 11,8%. Ini suatu jumlah yang besar, apalagi ada kecenderungan keberangkatan dari para pemudik itu pada waktu-waktu tertentu. Budi juga mengapresiasi penurunan lalu lintas pemudik yang menggunakan sepeda motor selama arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah memastikan akan membuka kembali Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan pada hari Minggu 15 Mei 2022. Pertimbangan Pemkot Solo membuka kembali Car Free Day karena turunnya angka kasus COVID-19. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka saat ditemui di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa 10 Mei 2022 mengatakan, setelah hasil rapat evaluasi COVID-19 pasca Lebaran, pihaknya kembali melonggarkan aturan dan membuka kembali Car Free Day pada minggu pekan ini. Wali Kota Solo juga mengatakan pedagang kaki lima atau PKL juga masih boleh berjualan di trotoar yang akan diatur oleh Dinas Perdagangan. Kemarin tak bahas juga, tanggal 15 wes kontur. Enggak, maksudnya zonasi pedagang itu ini tuh, biar pedagang itu tidak memenuhi jalur lambat atau city walk. City walk itu kayak fungsinya untuk jalan kaki, jalur lambat ya tetap untuk sesuai fungsinya, jadi bukan untuk jualan makanan. Nah, nanti yang jualan makanan nanti tak arahkan misalnya masuk ke parkiran Lojiban dulu. Diketahui Pemkot Solo menutup Car Free Day sejak Maret 2020 setelah Wali Kota Solo sebelumnya FX Hadi Rudiatmo menyatakan kejadian luar biasa atau KLB COVID-19
setelah ditemukan pertama kali kasus pasien meninggal dunia. Dibukanya Car Free Day kembali akan dituangkan dalam surat edaran SE Wali Kota Solo. Teknis pelaksanaan diatur Dinas Perhubungan atau Dishub. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Siapa sangka agrowisata ini dulunya adalah perkebunan karet yang menjadi sumber mata pencaharian bagi Asri Jamil. Kini, kebun karet berubah menjadi agrowisata pelangi yang sungguh memanjakan mata dengan warna-warni pelangi dan banyaknya wahana permainan serta menjadi tempat edukasi pertanian bagi pengunjung. Agrowisata pelangi ini mulai dibuka pada tahun 2020 sejak merosotnya harga karet dan adanya pandemi COVID-19. Lokasinya yang berada tepat di pinggir kota Pekanbaru menjadi salah satu pilihan tempat bersantai pengunjung yang mudah dijangkau. Berbagai wahana juga patut dicoba seperti Flying Fox, karpet terbang, outbound, sembari menikmati suasana yang sejuk dikelilingi pohon rindang. Selain itu, di lokasi agrowisata ini juga terdapat berbagai macam tanaman seperti anggur, kelengkeng, pepaya, cabai, dan sayur-sayuran yang menjadi sarana edukasi pertanian. Asri, yang merupakan pemilik agrowisata Pelangi, mengaku jumlah pengunjung setiap pekannya bisa mencapai 1.500 hingga 2.000 pengunjung dari berbagai golongan usia. Agrowisata Pelangi ini awalnya adalah kebun karet. Kami robalah untuk wisata, untuk taman kreasi ataupun taman hiburan. Dibentuklah namanya agrowisata Pelangi. Kebun karet ini harga sekarang kan udah anjlok. Nah, kami robalah untuk bagaimana pendapatan yang luar biasa di sini. Pengunjung jumlahnya kalau satu minggu sekitar 1.500 atau 1.000. Kalau hari Minggu itu 1.500, hari Sabtu itu sekitar 1.000. Bagi pengunjung yang berwisata ke agrowisata Pelangi, cukup membayar tiket sebesar Rp15.000 untuk dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. Dan kini, agrowisata Pelangi masih menerapkan protokol kesehatan COVID-19 bagi pengunjung yang datang. Dari Pekanbaru Riau, Ervan Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wah pemirsa, ide kreatif memang bisa didapat dari mana saja. Terlebih jika ide tersebut didukung oleh motivasi yang kuat, tentu bakal mendatangkan banyak manfaat. Untuk memperoleh banyak ide kreatif lainnya, Anda dapat mencari di laman antaranews.com, YouTube Antara TV Indonesia, dan juga kanal UCTV. Kami akan kembali menyapa Anda di Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.